Perkenalkan, nama saya Wayan Ardiansyah, nomor mahasiswa 211830309. Di sini saya akan menganalisa saham Antam. Pertama, saya akan membandingkan dengan data rasio perusahaan subsektor pertambangan logam dan mineral lainnya. Di sini saya menggunakan indikator menggunakan jenis rasio ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Jenis rasio ROE jika semakin besar itu akan semakin baik. Kalau DER semakin kecil semakin baik. Sama juga dengan PER dan PBVR, semakin kecil semakin baik. Sedangkan dari dividend yield jika semakin besar tentu saja akan semakin baik. Di sini saya akan mengeliminasi saham J Resource Asia Pasifik dan Timah dan SMR Utama. Selanjutnya saya akan menganalisa ranking dari 3 saham, yaitu Cita, ANTM, dan Inco. Untuk jenis rasio ROE di urutan pertama dipegang oleh Cita, selanjutnya ANTM, Inco. Dari jenis rasio DER urutan pertama dipegang oleh Inco, urutan kedua Cita, urutan ketiga ANTM. Jenis rasio PER urutan pertama dipegang oleh Cita, urutan kedua ANTM, urutan ketiga Inco. Dari jenis rasio PBVR urutan pertama Cita, urutan kedua ANTM, urutan ketiga Inco. Dan dividend yield urutan pertama dipegang oleh Cita, urutan kedua ANTM, dan dividend yield saham Inco tidak ada. Sekilas saham Antam. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang beroperasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Riwayat perusahaan. Perseroan didirikan sebagai badan usaha milik negara. Kegiatan usaha perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika perseroan didirikan sebagai badan usaha milik negara melalui merger dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tiongkok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan, dan proyek-proyek Bapeptam. Perseroan didirikan dengan nama Perusahaan Negara PN Aneka Tambang. Saat ini komisaris utama yaitu dipegang oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, yaitu Agus Surya Bakti. Diangkat komisaris utama pada tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penghargaan dan pengakuan eksternal. Antam memiliki beberapa penghargaan, yaitu sebagai Public Relation Indonesian Award Pria 2019, BUMN Marketer Award 2019, Rapat Koordinasi Nasional Reklamasi Hutan dan Rehabilitas
DAS 2019 dan Investor Award 2019, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Pemegang saham terbesar pada akhir bulan Oktober tahun 2020 di perusahaan Antam ini yang pertama dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium dengan jumlah saham 15 juta dengan persentase 65%. Yang kedua dipegang oleh DJS Ketenagakerjaan Program JHT, jumlah saham 522.000 dengan persentase 2,17%. Yang ketiga PT Taspen Persero, jumlah saham 455.000 lembar dengan persentase 1,9%. Yang keempat DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, jumlah saham 198.000 dengan persentase 0,83%. Yang kelima Reksadana Sukor Investment Equity Fund dengan jumlah saham 182.000 dengan persentase 0,63%. Produk dan layanan. Pendapatan Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomi, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri tahun 1968 dan akan terus dilakukan kegiatan ini di masa depan. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Berikut ada beberapa produk dari perusahaan Antam, yaitu nikel sebesar 23%. Selanjutnya ada logam mulia dan pemurnian sebesar 68%. Yang ketiga ada bauksit dan alumina sebesar 6%, dan lain-lain seperti batu bara dan jasa eksplorasi sebesar 3%. Kegiatan eksplorasi Antam di bulan Oktober 2020 berfokus pada komoditas emas dan nikel dengan jumlah pengeluaran pre-mineral unaudited sebesar 3 miliar. Emas bulan Oktober 2020, kegiatan eksplorasi emas Antam dilaksanakan di Pongkor dan tinjauan ke beberapa daerah prospek di wilayah Pongkor. Kegiatan yang dilakukan yaitu pemodelan geologi dan pengeboran. Nikel, eksplorasi nikel Antam dilakukan di daerah Pamala serta tinjauan ke beberapa daerah prospek. Di daerah Pamala, kegiatan yang dilakukan terdiri atas pemetaan geologi, percontohan ker, logging ker, pengeboran single tap, pengukuran moisture content, serta pengukuran grit dan reukur. Berikut beberapa dokumentasi tentang perusahaan Antam. Harga emas dunia. Bisa dilihat harga emas dunia naik sepanjang tahun 2020 mulai dari bulan Maret. Namun pada awal November kemarin harga emas sempat anjlok. Kemudian jika kita lihat harga nikel dunia juga mengalami kenaikan dari bulan Maret, masih menunjukkan tren naik sampai sekarang. Selanjutnya
Ada berita menarik dari CNBC bahwa Tesla akan membangun pabrik di Batang. Hal ini terkait dengan cadangan nikel di Indonesia adalah yang paling banyak di dunia, sehingga Antam sebagai perusahaan yang juga bergerak di bidang pertambangan nikel mendapatkan sentimen yang positif dari berita ini. Laporan laba rugi kuartal 2 tahun 2020. Bisa kita lihat pada kuartal 2 tahun 2020 turun sebesar 36% dari tahun 2019. Laba kotor juga turun sebesar 39% dari tahun 2019, dan yang paling parah adalah laba tahun berjalan di kuartal 2 tahun 2020 sebesar 80% dari kuartal 2 tahun 2019, dari 428 miliar menjadi 84 miliar. Laporan laba rugi kuartal 3 tahun 2020 menunjukkan perbaikan dari kuartal 2 tahun 2020. Bisa kita lihat terjadi kenaikan persentase dari kuartal 3 tahun 2019. Dan yang paling baik adalah laba tahun berjalan naik drastis, yang tadinya pada kuartal 2 84 miliar menjadi 835 miliar, yaitu naik 36% dari kuartal 3 tahun 2019. Laba rugi tahun berjalan kuartal 3 ini hanya sebesar 5% dari total penjualan pada kuartal 3 2020. Perbandingan volume produksi dan penjualan perusahaan Antam. Dari penjualan emas yang mereka jual, sebagian besar adalah dari pembelian, hanya sebagian kecil yang berasal dari tambangnya sendiri. Ini ditunjukkan dengan penjualan yang sangat banyak tetapi produksi yang sangat sedikit. Sedangkan nikel, sebagian besar yang mereka jual berasal dari tambang sendiri. Valuasi harga saham Antam. Ekuitas perusahaan cenderung stagnan, jadi menurut saya perusahaan Antam ini tidak bertumbuh. Aset juga stagnan di angka 30 triliun dan tidak terlihat mengalami penaikan dari tahun 2015 sampai sekarang. Berikut adalah indikator saham Antam dari tahun 2016 sampai 2020. Bisa kita lihat sangat terlihat fluktuasi yang terjadi di saham Antam ini. Jadi menurut saya untuk investasi kurang baik, tetapi untuk trading mungkin bisa. Kesimpulan, kenaikan harga emas dunia tidak begitu berdampak
ke kinerja operasional. Mayoritas penjualan emas bukan dari tambang sendiri. Dan jika dilihat dari harga saham dari tahun 2015, harganya sangat fluktuatif, sehingga menurut saya kurang cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Sekian presentasi analisis saham Antam dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.